Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Di video kali ini teman-teman ya, saya akan bahas Pi Network ya. Apa update-nya dan akan kemana harganya ya. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke materinya atau ke beritanya teman-teman ya, kita update market dulu nih ya. Bitcoin akhirnya terjadi koreksi dalam 7 hari, tapi di sini nggak banyak teman-teman ya, 0,33%. Dan kalau kita lihat harga Bitcoin itu masih sangat bagus. Kenapa? Karena masih bertahan di atas 90.000, tepatnya di 94.700-an ya. Sedangkan Ethereum teman-teman ya masih grow up dalam 7 hari 1,10% ya. Di sini 1800-an. Oke, untuk XRP dan lain-lain masih minus teman-teman ya. Ingat, Bitcoin domination itu sangat-sangat penting, apalagi untuk di sektor memes ya, atau di meme coin ya. Ini sangat-sangat berpengaruh karena kebanyakan ya meme coin ini menjadi tumbal. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi ketika orang sedang trade di future ya, mereka trading Bitcoin atau altcoin lainnya ya, dan mereka ngehold Shiba mungkin atau Pepecoin atau Dogecoin, ketika hampir menyentuh likuidasi atau ya hampir hampir MC ya, hampir margin call ya, mereka biasanya menjual aset-aset meme coin dan tambah margin ya, biar liquidnya makin jauh. Biasanya seperti itu sih ya. Itu kenapa selain Bitcoin domination atau dominasi Bitcoin, bisa juga dijadiin tumbal sebagai margin untuk meme coin ya. Jadi kalau kita lihat penurunan yang terjadi di Bitcoin ya, itu bahkan apa ya, bisa menambah penurunan di meme coin, kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti setelah terjadi penurunan ya semua sudah selesai. No teman-teman ya, karena ingat ini cryptocurrency ya, memang fluktuatif ya. Berbeda kalau kita berbicara saham, ada reject bawah reject atas ya. Kalau saham ya 35% terjadi penurunan ya otomatis ya close ya, di close langsung oleh brokernya ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau kripto ya kamu mau minus 1000%, 600% nggak di RB ya, nggak di reject bawah ya, kira-kira gitu. Itulah sangat resiko untuk cryptocurrency bagi teman-teman masih pemula terus main di future ya. Oke, selanjutnya ya, market cap atau kapitalisasi pasar untuk overall crypto ya, per video ini saya buat ini sebenarnya ada kenaikan 0,21% ya, tepatnya di 2,96 triliun ya. Dan Bitcoin domination masih sangat tinggi di 63%, Ethereum dominasi ya hanya sekitar 7,5% ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat ya, Pi Network ini ya teman-teman ya, ini dalam 24 jam terakhir terjadi penurunan 1,12%, dan dalam 7 hari terakhir ini ya cukup tajam, hampir 4% penurunannya. Tapi kalau kita lihat volumenya tetap terjaga. Kenapa? Karena dia masih tetap di area 27 ya, atau bisa dibilang masih sangat baik karena masih di 50 besar ya. Bahkan kalau kita mau cari main-main aman aja ya 100 besar ya, atau top 100 lah ya via coin market cap, itu ya sebenarnya aman-aman saja ya, kira-kira seperti itu. Dan Pi Network ini ya masih di 27 besar, masih di 50 besar, masih di 100 besar volumenya ya. Ini menurut saya sangat-sangat bagus ya, karena ada koin yang listing ya, ketika terjadi penurunan ya dia langsung turun di posisi 600, posisi 300 ya. Tapi Pi Network ini banyak sekali kejadian tapi volumenya masih tetap terjaga. Dan yang terpenting ya, exchange besar tetap tetap ada ya Pi Network. Biasanya kalau hype-hype aja ya, selesai listing ya di delisting, karena ada beberapa proyek yang ketika di listing harganya jatuh terus ya, dia di delisting ya, atau dikeluarkan dari exchange tersebut. Tapi untuk saat ini Pi Network masih tetap kuat ya. Itu yang jadi pegangan sih buat para pionir ya. Biar kalian tahu kira-kira seperti itu ya. Di sini ya, volume 24 jam memang terjadi penurunan 41,63%. Tapi untuk saat ini Pi Network ini tetap bertahan, sekali lagi ya, tetap bertahan di posisi itu karena volumenya itu susah dicungkil oleh pesaingnya yang ada di bawah, kira-kira seperti itu. Dan kenapa seperti itu ya, kenapa terjadi penurunan volume, kenapa terjadi penurunan harga, yang kita tahu sebenarnya ya, total supply saat ini teman-teman, dan supply maksimum itu teman-teman sudah eh, terang-terangan ya. Dan supply beredar pun kalau teman-teman lihat makin hari makin naik
Ya, kira-kira seperti itu. Di sini dulu supply beredarnya teman-teman masih 5 billion ya. Sekarang sudah 7 billion ya. Otomatis akan terjadi akan terjadi penurunan harga. Tetapi apa baiknya jika semua total supply ini sudah beredar atau supply beredarnya itu sudah 100% teman-teman ya, atau semua supply sudah beredar ya, otomatis ini akan jadi CTO atau coin takeover ya, atau project takeover community ya. Kalau sudah seperti itu ya akan seperti Bitcoin, akan seperti Shiba Inu, akan seperti Pepcoin karena sudah nggak ada yang dipegang oleh tim dan developer. Ya kira-kira seperti itu. Intinya proyeknya masih sangat-sangat jelas untuk Pi Network ya, kira-kira gitu. Dan kalau kita lihat ada berita di sini, berita pertama ini terobosan baru dari Pi Network. Mereka ekspansi dompet mainnet tanpa migrasi penuh. Kalau kita lihat di sini ini postingan langsung dari Pi Network ya. Kita coba lihat dan kita akan update sedikit lah ya, isinya seperti apa ya. Kayaknya kita harus translate biar tidak salah paham ya. Oke, di sini fitur-fitur yang baru dirilis memungkinkan lebih banyak orang terverifikasi untuk memiliki dompet mainnet ya, guna berpartisipasi langsung dalam utility mainnet. Dan kalian bisa pelajari selanjutnya di sini, teman-teman. Dan fitur aktivasi dompet mainnet kini tersedia untuk individu ya, atau tiap orang, tiap pioner yang identitasnya diverifikasi KYC tentunya, teman-teman ya. Termasuk jutaan pioner yang telah melakukan KYC ya, atau know your customer ya, secara penuh dan tentatif. Hal ini membuka blokir berpartisipasi mereka ya dalam dan memperluas penataan ekosistem Pi mainnet, termasuk interaksi langsung pada blockchain mainnet, aplikasi Pi ya, dan perdagangan lokal dan acara seperti lelang domain ya, .pi kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali perkembangan-perkembangan atau ekspansi lah ya, pengembangan-pengembangan yang dilakukan Pi Network. Jadi ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ya, bukan seperti project lainnya yang setelah dibuat di listing ya sudah ditinggalin developer atau tinggalin tim. No, ini tetap di build up sama mereka. Jadi ada keseriusan di sini ya. Jadi kalau project-project yang serius teman-teman, biasanya teman-teman ya itu umur panjang ya, kira-kira seperti itu. Apalagi di sini mereka punya strategi adopsi di dunia nyata, atau bisa dibilang ya masih mengena dengan real world asset ya. Kira-kira gitu. Oke, di sini Pi Network sedang mengeksplorasi dengan KYC ke pihak ketiga ya, yang dipercaya untuk mempercepat proses onboarding dan skalabilitas ya. Langkah ini sejalan dengan tujuan mereka untuk adopsi global di dunia nyata ya. Kemarin kalau saya nggak salah ya, orang-orang itu yang masih terpilih di beberapa negara sudah bisa mengakses atau mining poin ataupun koin Pi ini secara offline karena mereka langsung satelit ya, kira-kira seperti itu. Nah ini sangat-sangat bagus teman-teman ya, dan mereka ini ekspansi lagi. Dan kalau kita lihat di sini strategi ekspansi proyek ini termasuk membuat token Pi ini dapat diperdagangkan di platform seperti OKX, KuCoin, Bybit dengan harapan akan terdaftar di bursa besar seperti Binance dan Coinbase ya. Ini yang saya tunggu. Binance, Coinbase, dan satu lagi Robinhood ya. Biasanya kalau listing bareng Binance, Coinbase, dan Robinhood teman-teman itu ledakannya gila banget atau kenaikannya gila banget. Pasti naiknya tinggi kira-kira gitu. Dan di sini dukungan komunitas juga untuk percepatan Pi di Binance menunjukkan momentum yang kuat dan potensi untuk adopsi lebih luas. Ya dong, karena semakin banyak pasar ya semakin banyak orang yang membeli. Kira-kira gitu ya. Dan koin Pi Network ini diperdagangkan sekitar 0,58 menunjukkan penurunan sebesar 1,1% dalam 24 jam terakhir. Tapi untuk per kali ini teman-teman ya, harganya itu sudah berharga di 0,58 ya, 0,58 ya kalau di sini kemarin ya di masih 0,58. Jadi masih sideways dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kita lihat di sini, semoga ini ekspansi yang akan bikin Pi Network itu makin menggila. Karena ingat ya, di berita ini mereka akan target untuk ke Binance dan Coinbase. Menurut saya ini bisa sangat-sangat bisa terjadi ya. Mereka listing di Coinbase dan Binance. Ya saya berharap sih sekalian ya di Robinhood ya. Karena konteksnya teman-teman ya, pernah di-share di beberapa tahun yang lalu oleh CZ ya, atau Changpeng Zhao yang CEO Binance waktu itu. Dia pernah mengatakan dia itu nggak lihat projectnya, dia nggak lihat koin A, koin B, koin C. Yang penting dia lihat adalah projectnya. Kalau ini
apa namanya, dijalani dengan serius ya, sangat-sangat terbuka untuk listing di Binance ya. Semoga saja akan segera listing di Binance. Kira-kira seperti itu. Untuk penurunannya teman-teman ya biasa, ini fluktuatif. Tapi saya berharap dan saya yakin 90% akan susah untuk turun di 0,4. Kira-kira seperti itu ya. Gimana menurut kalian? Boleh deh kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.